jemaat terkasih, senang dapat berjumpa dengan Anda dalam ibadah awal tahun. Bersama saya Emilia, mari kita ikuti HUG News minggu ini. Selamat bagi yang berulang tahun di bulan Januari. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan selalu mengiringi langkah Anda. Alami hadirat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa dan Jumat jam 6 pagi melalui Zoom. Mari terus terkoneksi dengan saudara seiman melalui KUL. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Gembala KUL. Ajak anak-anak kita untuk bersuka cita mengenal Tuhan dalam KUL Kids yang diadakan besok Rabu 6 Januari jam 5:30 sore melalui Zoom. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 11 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikian HUG News minggu ini. Selamat Tahun Baru 2021, The Year of Integrity. Kasih setia Tuhan boleh bangkit berdiri. Saya percaya baik yang di rumah-rumah maupun yang sedang ibadah pada pagi hari ini, kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. Penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan selama tahun 2020. Dan kita percaya di tahun 2021 kasih setia Allah tidak pernah berubah. Dia Allah yang tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa dan kasih-Nya akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari ucapkan syukur kepada Tuhan pada hari pertama di tahun yang baru, di tahun 2021. Mari akui Dia dalam segala langkah lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Tahun-tahun ke depan tidaklah menjadi mudah, tetapi Allah menyertai kita senantiasa. Dia ada bersama kita senantiasa. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta kami selama-lamanya. Kami tidak takut Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau lah jaminan hidup kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau selalu baik. Haleluya. Kami bersyukur sebab Allah Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang menyatakan janji-janji-Mu dalam hidup kami, dan Engkau menggenapinya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara dipersilakan duduk, mari terus akui Dia Allah yang berkuasa berdaulat atas kehidupan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
bangun roh saudara. Kau yang telah dikaruniai berbahasa lidah, mari bangun roh kita di atas hati kita yang suci untuk menyembah Dia, menguatkan roh kita. Akui Dia sebagai Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Kami tidak takut ya Bapa, kami percaya kepada Engkau. Di tahun 2021, tahun yang luar biasa, tahun integritas, hidup kami akan semakin naik, hidup kami akan semakin berkenan di hadapan Engkau. Kau melimpahkan berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan. Kau limpahkan berkat-Mu Tuhan atas kami semua. Kami mau bersungguh-sungguh Tuhan mengandalkan Engkau. Kami bersungguh-sungguh Tuhan bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah yang hidup, yang kuasa, yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi ya Allah, kami mau meletakkan iman kami hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Shikirala
kuasa-Mu ajaib. Kami percaya mujizat-Mu di tahun 2021 terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut. Bersama Engkau kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita akan terus percaya mendeklarasikan iman kita, amin toh saudara. Bahwa Dia Allah, tidak ada yang tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Haleluya. Langit dan bumi kan lenyap, katakan namun firman-Mu kan tetap tak berubah. Oh, yang percaya janji Tuhan, setiap janji-Mu, ya. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tak berubah kasih setia-Mu. Katakan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hanya Kau Tuhan kekuatanku, ya. Kaulah gunung batu dan perlindunganku. Mari katakan iman kita. Padamu aku percaya, dalam tangan-Mu ku takkan goyah. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Amin saudara, Dialah jaminan hidup kita. Haleluya. Meskipun langit bergoncang, Dia tetap Allah. Haleluya. Langit dan bumi kan lenyap, namun firman-Mu kan tetap tak berubah. Setiap janji-Mu, amin Yesusku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tak berubah kasih setia. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hanya Kau Tuhan kekuatanku. Kaulah gunung batu dan perlindunganku. Amin. Padamu aku percaya, dalam tangan-Mu ku takkan goyah. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Amin. Katakan, bagi-Mu Tuhan segala pujian. Haleluya. Kita tepuk tangan sama-sama di atas kepala padamu. Bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Marilah bilari katakan, padamu aku percaya, dalam tangan-Mu ku takkan goyah. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku. Mari umat Tuhan katakan, bagi-Mu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya, 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 ku memuji-Mu. Haleluya. Bagi-Mu segala pujian Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah. Allah yang hidup, yang menyertai kita selama-lamanya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru buat saudara semua. Selamat tahun baru saudara. Saya itu rasanya penuh sukacita, kepingin
apa ya namanya ya? Apa ini namanya? Lompat-lompat. Kenapa? Karena saya percaya tahun 2021 itu adalah tahun yang berlimpah berkah dan mujizat buat saya dan saudara semua. Amin. Yang percaya katakan amin. Penuh semangat dong saudara. Amin. Luar biasa. Mari kita sama-sama baik berdiri. Kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asus Sasri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita sama-sama perkatakan kita memasuki tahun 2021, yaitu tahun the year of integrity. Kita perkatakan dengan iman. Kita percaya bahwa tahun 2021 tahun di mana kita dibuat Tuhan mengalami integritas yang luar biasa. Yang mau katakan amin? Mari kita perkatakan dengan iman. Tahun 2021 the year of integrity. Tahun 2021 the year of integrity. Katakan haleluya, beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur Bapak. Sungguh kami memasuki tahun 2021. Kami berlimpah sukacita dan kami semangat ya Tuhan menjalani tahun 2021. Karena kami tahu tahun 2021 kami mengalami pengalaman bersama Tuhan yang sangat indah, sangat dahsyat. Kami mengalami tuntunan Tuhan yang luar biasa. Kami mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Kami mengalami ya Tuhan Yesus, hidup kami semakin serupa dengan Tuhan yang luar biasa. Makasih Tuhan Yesus. Di awal tahun ini kami berdoa Bapak, buat setiap pemimpin rohani yang Tuhan pilih dan tetapkan ya Bapak. Mulai dari Ketua BPH GPI, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Ketua BPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli. Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Dan kepada Bapak rohani kami ya Tuhan, Bapak Niko Notorajo di Jakarta, Bapak Pendeta Ruby Dirgantara di Purwokerto, dan buat gembala kami ya Tuhan Bapak Timotius Andi. Makasih Tuhan Yesus buat setiap pemimpin yang Tuhan telah taruh di atas kami. Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Dan terlebih kami masuk di tahun 2021, Engkau yang pakai mereka semakin luar biasa. Mereka dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Hidup mereka dalam penyertaan yang Tuhan yang luar biasa. Dalam pelayanan mereka di tahun 2021. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami namanya terobosan yang luar biasa. Mereka mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Mereka mengalami pengalaman bersama Tuhan yang indah luar biasa. Dan pakai setiap mereka Tuhan untuk pemulihan, untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ya Bapak. Terima kasih Bapak buat setiap pemimpin yang Tuhan pilih dan tetapkan. Kami juga berdoa buat kota kami, Wonosobo ya Bapak, dan Semarang. Kami perkatakan Shalom Wonosobo dan Semarang. Kami berdoa memberkati kota Wonosobo dan Semarang. Tuhan memberkati kesejahteraan kota Wonosobo dan Semarang. Tuhan yang memberkati kota ini ya Tuhan. Jadi kota yang makmur, kota yang damai, kota yang aman, kota yang berlimpah berkat-Mu ya Bapak. Engkau lewat setiap jiwa-jiwa Tuhan. Dan kami akan melihat ya Bapak di tahun 2021. Kami melihat penuaian jiwa yang luar biasa masif terjadi di Wonosobo dan Semarang. Kami melihat berkat Tuhan luar biasa berlimpah, tercurah luar biasa buat kota kami Wonosobo dan Semarang. Terima kasih Bapak. Berkati pemimpin kami dari Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Gubernur, semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan roh takut akan Allah di depan mereka. Kami juga berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Di tahun 2021 kami percaya Tuhan pulihkan kami dari pandemi corona ini Tuhan Yesus. Di tahun 2021 Indonesia mengalami peningkatan yang luar biasa. Mengalami pemulihan yang luar biasa. Karena ada Tuhan yang menyertai bangsa ini. Di
di setiap langkah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan beserta kami ya Tuhan buat bangsa Indonesia ini. Tuhan berkati dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menterinya. Engkau yang pakai setiap mereka ya Tuhan Yesus. Dalam kebijaksanaan yang mereka ambil, dalam pemimpinan mereka ya Tuhan Yesus. Kami akan melihat ya Tuhan, Engkau bekerja dalam pemerintahan Indonesia ini Tuhan Yesus. Dalam kabinet ini Tuhan Yesus. Tuhan yang pulihkan Indonesia, dan kami percaya Pentakosta ketiga sedang melanda di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya generasi Yeremia, generasi anak Tuhan yang cinta mati-matian kepadamu ya Bapa. Bangkit ya Bapa, bangkit ya Bapa, tumbuh ya Bapa, berapi-api ya Tuhan, melayani Engkau dengan roh menyala-nyala ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk Yerusalem. Kami berkati Yerusalem, Shalom Yerusalem, damai sejahtera Allah turun atas Yerusalem. Terima kasih Bapa, kami juga akan memberikan persembahan kepadamu ya Bapa di hari ini, pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami berlimpah-limpah di dalam segala hal. Dalam sukacita, damai sejahtera, dalam keuangan, dalam segalanya Tuhan memberkati kami ya Bapa. Dan kudus dan sucikan setiap persembahan yang kami bawa ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Allahku pasti menyertai kami sampai akhir zaman. Dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Saudara dipersilakan duduk. Haleluya. Kita persiapkan hati untuk mendengar firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhanku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhanku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhanku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhanku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhanku percaya. Mari umat Tuhan nyatakan sungguh-sungguh. Tangan-Mu menjaga, Kau yang berharap hanya kepada-Mu, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhanku percaya janji-Mu Tuhan setia dalam hidup kami. Janji-Mu setia. Sekarang nyatakan iman kita. Tetap ku hidup Tuhan, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhanku saya undang hambanya untuk menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan.
kita. Nyanyikan dengan segenap hati kita. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu, ku hidup bagimu sampai selamanya. Ini janji kami Tuhan, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Haleluya. Pujian bagi Tuhan, haleluya. Kami bersyukur buat hari pertama di tahun 2021. Tahun yang Tuhan anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami datang ke tempat ini dan menyiapkan hati kami. Kami menyadari kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami perlu hadirat Tuhan. Kami perlu pengurapan Roh Kudus. Dan kami perlu firman-Mu Tuhan, yang mempersiapkan langkah kami memasuki tahun 2021 dengan sungguh-sungguh. Kami melangkah dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan berhati-hati supaya kami tidak salah melangkah. Karena kami tahu tahun ini Tuhan berkata tahun integritas, di mana kesungguhan kami, komitmen kami, kesetiaan kami diuji, dan kami mau muncul sebagai emas yang murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, pengurapan Tuhan atas setiap kami umat-Mu, dan Kau yang telah menguduskan dan mengurapi hamba-Mu, pakai menjadi alat yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati bersama katakan amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat tahun baru bagi seluruh jemaat yang terkasih, baik yang ada di gereja dan yang ada di rumah-rumah. Saya berdoa tahun 2021 Tuhan menyediakan yang baru, yang terbaik dalam kehidupan saudara. Terlebih tahun ini kita semua sungguh-sungguh boleh lulus dalam integritas. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yang mengerti, katakan amin saudaraku. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini tidak menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Ketika kita memasuki tahun yang baru, banyak harapan, banyak kerinduan orang menganggap bahwa situasi pandemi ini akan menjadi lebih baik, keadaan ekonomi akan menjadi lebih baik. Saudara, tapi saya menyoroti dari sisi yang berbeda. Ya, saya merasa lebih penting untuk mempersiapkan jemaat Tuhan, bukan situasinya yang lebih baik, saudara, tetapi perhatikan ini baik-baik. Tetapi diri kita yang menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, jadi apapun situasi yang akan terjadi di tahun 2021 ini, doa saya, harapan saya, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Ya, jangan sampai tahun berganti tahun, kita meninggalkan 2020 dan kita memasuki 2021, tahun berganti, tetapi hidup kita tidak pernah berubah, saudaraku. Yang terpenting, ayo kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita katakan sama-sama, 2021 adalah tahun integritas. Ya, 2, 3, 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021, tahun integritas. Sekali lagi lebih kuat, tahun 2021, tahun integritas. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, saya mengangkat satu nats pendasari firman Tuhan hari ini, ya. Dari Roma 14 ayat yang ke-37, kita katakan baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, ketika kita mencari dalam Alkitab, Anda tidak akan pernah menemukan kata integritas. Ya. Tetapi hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudaraku. Melalui bagian ini, kalau Anda melihat pada ayat ke-17 ini dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Berikutnya apa, saudara? Damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara, perhatikan kata kebenaran di sana. Saya menemukan dalam bahasa aslinya kata kebenaran disebut dengan dikaiosonai. Ya, kebenaran itu berasal dari bahasa aslinya dikaiosonai yang memiliki pengertian. Ada beberapa poin di sana, saudaraku, arti dari dikaiosonai. Ya, tetapi poin yang pertama itu berarti integritas. Ya, jadi jelas bahwa Alkitab juga berbicara tentang pengertian dari integritas ini. Nah, saudara, ketika kita ditanya tentang apa itu integritas, kita sering mendengar ungkapan atau pendapat orang berkata, integritas ini berarti di depan dan di belakang sama, Pak. Atau apa yang diucapkan di mulut itu sama dengan yang di dalam hati. Integritas itu adalah kejujuran dan sebagainya. Saudara, itu baru sebagian kecil dari makna integritas itu sendiri. Tapi mari perhatikan, definisi dari integritas. Kalau kita melihat dari Merriam-Webster Dictionary, ya, terjemahan dari integritas ini bagus banget, saudara. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Integritas adalah ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik moral. Satu kali lagi, semuanya membaca dengan mantap. 2, 3. Integritas adalah ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik moral. Kode etik itu adalah norma atau asas sebagai landasan tingkah laku. Ya. Berarti berdasarkan ayat yang tadi kita baca dalam Roma 14 ayat yang ke-17 tadi, saudaraku. Kerajaan Allah adalah soal kebenaran, yaitu integritas dikaiosonai tadi. Berarti ketika diterjemahkan dengan arti definisi ini, kerajaan Allah adalah soal ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik moral. Saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena itu saya menyampaikan di hari pertama di tahun 2021
ya, memberikan kita satu landasan dasar bagaimana kita mengerti dan memasuki tahun 2021 ini sebagai tahun integritas. Nah saudara, bagaimana kita hidup dalam integritas? Saudara, ada 3 hal yang mau saya sampaikan menjadi motor bagi kita untuk kita bisa mendapatkan ini, ya. Yang pertama, hidup dalam integritas itu dimulai dengan memahami kebenaran. Tentunya kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata, janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi saudaraku, usahakanlah supaya kita, saudara dan saya, mengerti kehendak Tuhan. Garis bawahi ini saudaraku. Ya, kebenaran di situ adalah kebenaran firman Tuhan tentunya. Ya, saudara mengerti, memahami. Ya, mengapa kita melihat ada orang, bahkan cukup banyak orang Kristen, orang percaya, tetapi hidup mereka jatuh bangun dalam dosa. Bahkan jatuh bangun dalam dosa yang sama, dalam kelemahan mereka. Mereka tidak mengalami kemenangan demi kemenangan. Jawabannya sudah pasti. Dengar baik-baik. Karena mereka hanya sekedar mendengar firman dan kebenaran, tetapi tidak memahami kebenaran itu sendiri. Saya berikan satu rahasia saudara, perhatikan baik-baik. Ketika kita mengerti atau memahami kebenaran, ya, maka secara natural integritas itu akan solid, akan nyata dalam pemahaman kita, ya. Dan itu akan berubah menjadi tindakan. Jadi pemahaman ini penting saudara. Dimulai dari mengerti dulu. Dimulai kita sungguh-sungguh memahami. Tentunya kalau kita belum tahu, belum ngerti, ya kita dengan sungguh-sungguh kita belajar. Ya, kita menggali, kita berdoa, kita minta pengertian yang lebih lagi dari Tuhan. Setelah pemahaman itu nyata, integritas itu nyata dalam pemahaman kita saudara, itu akan secara natural berubah menjadi tindakan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi kalau saya simpulkan, integritas itu dalam konteks dimulai dari pemahaman, ya. Katakan pemahaman saudaraku. Sekali lagi pemahaman, ya. Jadi ketika integritas itu dimulai ketika kita paham betul, ya. Tadi kode etik, nilai-nilai moral tentunya yang kita percayai itu berdasarkan firman Tuhan, ya. Maka kita akan mengalami itu saudara dalam kehidupan kita. Ya, hidup kita akan menjadi hidup yang berintegritas. Kuasa dari pemahaman ini selalu memunculkan keberanian untuk kita taat kepada kebenaran. Ini otomatis saudara. Coba kita cek kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh, Tuhan, aku lapar dan haus akan firman-Mu, akan kehendak-Mu Tuhan. Apakah kita menempatkan kebenaran yaitu firman itu menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita? Saudara, masalahnya tidak semua orang memprioritaskan hal ini saudara. Saya memberikan beberapa contoh. Ya. Kita mendidik anak-anak kita mengajar mereka, ya, kita memperlengkapi mereka. Tetapi dengar, prioritaskan kebenaran itu menjadi yang nomor 1 ketika kita mendidik anak-anak kita. Ketika itu menjadi prioritas yang pertama,
maka anak-anak kita akan mulai memahami dan mengerti. Dan itu akan otomatis secara natural, ya, itu akan menjadi nyata dalam tindakan. Hal yang kedua, saudara, hidup dalam integritas dilanjutkan dengan melatih diri untuk mentaati kebenaran. Ya, dasarnya tadi dimulai dengan apa, saudara? Yang pertama, pemahaman, ya, mengerti, memahami kebenaran itu. Lalu langkah yang kedua, saudara, ikuti saja, ya, nurut saja langkah sederhana ini, yaitu latih diri kita untuk mentaati kebenaran. Saya teringat apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ketika dia berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari?" Semuanya lari loh, saudara, ya. Tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Karena itu Paulus berkata tentang dirinya seperti ini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Perhatikan 27 bersama-sama, 23. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi latihan ini penting, saudara. Setelah memahami, langkah kedua adalah ayo berlatih. Latih dirimu untuk menaati kebenaran itu, saudaraku. Kalau Anda mau disebut sebagai orang yang hidup dalam integritas, tidak ada cara lain, saudara, selain engkau memutuskan untuk melangkah, untuk hidup dalam kebenaran. Ya, jadi melatih diri ini bukan sekali dua kali, tetapi dalam sepanjang waktu hidup kita, seumur hidup kita mengiring Tuhan. Kita mengerti dan kita terus melatih. Kita terus melatih diri kita. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, menaati itu artinya mematuhi, menuruti perintah. Coba jujur, zaman sekarang ini manusia pada umumnya cenderung lebih menaati peraturan manusia apa peraturan atau firman. Lebih cenderung takut kepada peraturan manusia apa Tuhan. Kalau naik kendaraan mentaati peraturan karena memang benar-benar sadar aku harus taat kepada nilai-nilai kebenaran dan kode etik moral yang tadi, atau karena takut ditilang. Ini penting, saudara. Ya, kita lakukan apapun dasarnya apa? Ya, sebagai anak, apakah kita melakukan setiap yang diperintahkan dan diajarkan oleh Tuhan melalui orang tua kita? Karena kita sungguh-sungguh memahami itu, apa karena nanti kalau enggak dimarahin? Ini penting, saudara. Saya kaget kok. Sampai saya mendengar ada orang itu melayani di tempat ini pun ternyata selama ini motivasinya atau dasarnya salah. Bukan melayani karena menyadari hidupku yang sudah ditebus adalah kesempatan yang baik untuk aku melayani Tuhan. Tetapi karena takut
dimarahin sama Pak Gembala. Loh ini kan repot saudaraku. Ya. Jadi ayo terus latih diri kita untuk mematuhi menuruti perintah. Ketika engkau melakukan kebenaran itu, engkau sedang melakukannya karena engkau memahami kebenaran sejati yaitu firman. Itu akan otomatis saudara. Coba perhatikan tulisan ini saudara. Perjuangan kita yang sesungguhnya itu bukan untuk mengumpulkan harta ya supaya kita itu semakin hari semakin kaya, kita punya segalanya, keadaan kita semakin baik, bukan itu. Tetapi perjuangan kita yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita melatih diri kita untuk kita itu menaati kebenaran firman Tuhan. Coba kita cek, kita berjuang sungguh-sungguh enggak untuk ini saudara? Apakah kita sungguh-sungguh siap membayar harga demi kita menaati kebenaran firman lebih dari apapun? Jangan dibolak-balik saudara. Ya, ada orang yang berusaha keras di marketplace, di dunia pekerjaannya. Saya tidak katakan itu salah dan tidak boleh, tidak. Tetapi kalau itu kau lakukan, usahamu di sana lebih keras, perjuanganmu mati-matian di sana lebih dari engkau berjuang untuk menaati kebenaran, itu akan menjadi salah. Jadi tahun ini saya menangkap bahwa Nggak ada lagi abu-abu gitu, enggak saudara. Nggak ada lagi remang-remang, enggak. Akan terlihat mana yang terang, mana yang gelap. Akan terlihat mana yang benar, mana yang tidak. Di tahun integritas ini saudara. Ya, karena itu sungguh-sungguh. Berkomitmenlah hari ini, Tuhan, aku mau melatih diri untuk menaati kebenaran itu. The real fight, perjuangan kita yang sesungguhnya adalah apa saudara? Berjuang menaati kebenaran firman Tuhan. Orang kalau latihan, ya, berlatih, lama-lama mahir enggak saudara? Lama-lama ahli enggak? Oh ya pasti saudara. Ya, kalau seorang berlatih, terus berlatih. Dari awalnya enggak bisa main gitar. Saya ingat dulu Otniel ini dulu awalnya ikut latihan gitar di gereja pulang kebaktian itu. Diajari nama Koade, ya, belajar gitar. Pertama mencet satu kunci aja meleset-meleset. Terus lama-lama sudah mulai bisa, sudah mulai bunyi nyaring. Lama-lama sudah bertambah kemampuan kunci-kuncinya. Dan lama-lama terus dia belajar, terus dia berlatih. Sampai akhirnya bisa lebih baik lagi. Itu orang berlatih itu seperti itu. Jadi kalau kita terus melatih diri kita, disiplin ya saudaraku ya. Sekali ini gagal, tapi Tuhan aku mau terus berlatih Tuhan. Dalam hal kejujuran, dalam hal kebenaran, dalam hal kedisiplinan. Aku mau terus berlatih Tuhan. Aku mau terus berlatih untuk menaati setiap nilai-nilai kebenaran. Menaati kode etik moral tadi yang berdasarkan firman Tuhan. Saudara, niscaya hidupmu akan mahir dalam kebenaran itu. Yang mengerti dan mau katakan amin saudaraku. Dan yang ketiga, yang terakhir. Hidup dalam integritas. Setelah kita memahami kebenaran. Dan kita berlatih untuk menaatinya. Garis bawahi memahami, garis bawahi kata berlatih di sana. Maka yang ketiga hasilnya adalah engkau akan menjadi pribadi yang terbiasa hidup dalam kebenaran.
Saya pernah ketemu sama orang yang terbiasa bohong. Anda pernah enggak ketemu orang yang terbiasa bohong? Gampang banget bohong. Ya meskipun saya enggak bilang, oh berarti kalau untuk hal-hal yang besar bohong enggak apa-apa Pak, bukan gitu. Cuman maksud saya gini loh, hal sepele ya sebenarnya dia enggak bohong juga bisa, tetapi bohong gitu. Hal kecil, jangankan untuk urusan-urusan yang besar gitu. Kadang hal sepele aja gampang banget bohong. Kenapa saudara? Ya karena dia sudah menjadi terbiasa untuk bohong. Sebaliknya, kalau engkau melatih dirimu hidup dalam kebenaran, menaati kebenaran itu, saudara dengar, engkau akan terbiasa hidup dalam kebenaran. Yang mau lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Apa yang tertulis dalam 3 Yohanes ayat yang ketiga, perhatikan. Pasal 1 ayat yang ketiga. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian. Lihat ya, ini orang yang cerita. Orang bersaksi ya tentang hidupmu dalam kebenaran. Luar biasa enggak saudara? Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Mari saudaraku, jadikan hidup dalam kebenaran ini menjadi lifestyle, menjadi gaya kehidupan kita sehari-hari. Berlatih terus. Saya percaya kita akan menjadi orang yang expert. Saya pernah melihat satu video, kalau kayak Benaya gini main keyboard, main piano, Ade main piano, main keyboard. Ya bagus, mereka bisa main itu. Mereka bisa ngiringi lagu-lagu tadi dengan baik, dengan rapi. Satu kali saya melihat orang itu ada keyboard di bawah, dia pakai bola, kayak bola kasti atau bola tenis gitu ya. Dia lemparin ke touch keyboardnya itu, tong gitu. Tapi bolanya kayaknya semacam bola karet, bisa mentul gitu loh saudaraku ya. Bisa. Dia nyanyikan satu lagu cuman teng tong tang teng gitu kan. Misalnya tong teng teng nang 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 tong 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 teng tong teng. Tak pikir cuman tong 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 teng tong teng gitu mah gampang gitu kan. Ternyata dia ambil bola lebih banyak lagi, sekitar 5 atau 6. Dia main kedua tangan, satu tangan 3 bola. Terus dia main tong teng 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 teng. Itu nggak kalah bagus sama orang yang pakai jari-jari langsung. Tangan bagian chord kirinya dengan melodinya jalan. Saya tuh sampai mikir ini orang kok bisa ya. Ada orang begitu luar biasa punya keahlian tertentu. Kenapa? Karena berlatih saudara. Hari ini ayo kita berlatih supaya kita menjadi orang yang mahir hidup dalam kebenaran. Siap memasuki tahun integritas, baru yang keras, baru yang duduk depan, yang belakang gak kedengeran suaranya. Siap memasuki tahun integritas, ya. Saudara, salah satu tipu muslihat iblis itu dengan ungkapan-ungkapan yang sifatnya excuse seperti ini. Kita itu kan gak sempurna, ya. Kita itu kan punya kelemahan. Saudara jangan tertipu dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Jangan berlindung. Ya. Tetapi Tuhan mau tahun ini kita sama-sama memasuki satu lembaran yang baru. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Saudara, apa yang kau terima ketika engkau sungguh-sungguh menjadikan hidupmu sebagai hidup yang terbiasa
dalam kebenaran. Maka yang pertama, Tuhan berkenan atas kehidupan saudara. Katakan amin saudaraku. Dan yang kedua, dengar baik-baik. Orang akan menerima berkat ketika kita terbiasa hidup dalam integritas. Ya, hidup taat, teguh kepada nilai-nilai dan kode etik moral. Semuanya saudara, orang-orang akan senang dalam hal bisnis pekerjaan. Engkau akan menjadi orang yang disukai. Orang-orang akan senang berbisnis dan bekerja sama dengan Anda. Kenapa? Karena mereka melihat engkau hidup dalam integritas. Ya, kalau bilang A ya A. Kalau bilang B ya B. Kalau bilang ini ya ini, kalau bilang itu ya itu. Ya. Kita yang mungkin sedang meniti karir dalam pekerjaan kita. Saudara, sebagai seorang karyawan, maka bosmu dia akan senang ketika kita itu menjadi orang yang berintegritas. Semuanya dipakai saudara, dimanapun kita berada. Ya, ayo menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam integritas. Yang mengerti katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bereskan Alkitab kita datang kepada Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum ambil roti dan anggur, tolong ada yang bisa membantu. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari umat Tuhan katakan dengan sungguh, Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Mari yang percaya angkat tanganmu. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan ku kami percaya, tangan-Mu menjaga kami Tuhan. Shikalala basyikirila
Ini janji kami Tuhan. Di hari pertama di tahun 2021, kami sungguh-sungguh menangkap, mengerti apa yang dimaksudkan dengan integritas, yaitu kebenaran itu sendiri. Dikayosonai. Firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah adalah soal kebenaran, dikayosonai, integritas, yaitu ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik moral. Kami tahu perlu perjuangan Tuhan untuk kami boleh melakukan ini. Karena itu karuniakan kepada setiap umat-Mu, supaya mereka sungguh-sungguh memasuki tahun ini dengan pemahaman yang benar kepada firman-Mu. Mengerti, memahami kebenaran. Dan setiap umat Tuhan juga terus memberi diri untuk berlatih menaati kebenaran itu. Maka niscaya kami akan menjadi pribadi-pribadi yang mahir hidup dalam kebenaran. Akan memancarkan terang kemuliaan Tuhan kepada setiap orang. Hamba-Mu berdoa satu persatu. Dengan pertolongan Roh Kudus, Engkau memakai kehidupan kami Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Tahun ini Tuhan akan menemukan Tuhan, umat-Mu yang sungguh-sungguh berintegritas. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau akan masuk perjamuan kudus. Kami siapkan hidup kami, hati kami. Mari saudara, perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita diingatkan kembali tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara, jangan sia-siakan pengorbanannya. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita mengingat kembali betapa besar kasih-Nya bagi kita. Dia menerima, Dia mengampuni, Dia membayar lunas dosa kita. Dan Dia menerima kita sebagai anak-anak yang dikasihi. Dan Dia berkata, aku mempersiapkan hari depan yang penuh harapan bagimu. Saya memberikan waktu beberapa saat, persiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk masuk perjamuan kudus. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, jika ada dosa yang belum dibereskan, jika masih ada ganjalan, kekecewaan sepanjang tahun lalu, tahun 2020 yang belum kita selesaikan, demi kasih dan kemurahan Tuhan, mari hari ini, di hari pertama tahun 2021, saudara, bereskan semuanya itu. Tinggalkan kegagalanmu di masa lalu. Bangkit bersama dengan Tuhan. Bersihkan hatimu dari segala sakit hati, kekecewaan. Dan datang kepada Tuhan untuk kembali dikuduskan. Saya memberikan waktu beberapa saat untuk saudara introspeksi keadaan kita bersama-sama. Dan nyatakan janjimu kepada Tuhan di tahun 2021. Mari semua, mulai dari para pelayan Tuhan yang ada di mimbar, dan seluruh pelayan ibadah umat Tuhan, ambil waktu, introspeksi, janji sama Tuhan sungguh-sungguh. Sikaralaba, sikarababa.
sampai selamanya. Dengan lembut katakan, tetap ku hidup, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Sekali lagi saudara, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang terkasih, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Umat Tuhan yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Berikan pujian tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Serukan haleluya dengan penuh sukacita, dengan keyakinan bahwa kita memasuki tahun yang baru dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Siap Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Mari sekarang buka hati dan angkat tinggi kedua tanganmu. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat Tuhan terkasih,
sebelum Engkau meninggalkan tempat ini, ketika Engkau setia beribadah, mendengar firman dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Bapa di sorga, dalam putranya tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat tahun baru 2021. Amin.